ada yang mengganggu pikiranmu? Sudah beberapa hari ada yang hendak kuberikan padamu. Apa itu? Keadaan makin sulit. Kurasa kau lebih suka berada di tempat lain. Kau kira untuk ini kau kusahabati? Soalnya begini kan, aku prajurit. Sekarang zaman perjuangan. Aku bosan mendengar alasan-alasan itu. Perjuangan, revolusi, tak ada alasan lebih baik untuk mengusir aku dari sini. Ada, Koni. Aku sudah punya istri. Kau cinta padanya? Barangkali dulu, mula-mula, dia tidak. Saya juga. Cinta kami adalah cinta yang nyala dengan mendadak. Barangkali, kalau kami tidak jadi kawin, aku masih cinta padanya. Dia ingin bebas. Aku juga. Jika kau kelak datang ke Bandung, maukah kau mampir? Kita akan bicarakan hal ini sekali lagi. Maukah kau? Jangan lupa, Herenstraat 30. Pertemuannya dengan Koni adalah sebagai dua bahtera yang berselisih lalu di dalam gelap gelita. Usmar Ismail dikenal sebagai pelopor drama modern di Indonesia dan juga bapak film Indonesia. Debutnya yang semula di panggung teater, belakangan memang lebih banyak di dunia perfilman. Dia lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 20 Maret 1921. Ayahnya adalah Datuk Tumenggung Ismail, guru sekolah kedokteran di Padang, dan ibunya Siti Fatimah. Dia mempunyai seorang kakak yang juga terjun ke dunia sastra, yakni Abu Hanifah yang menggunakan nama pena Il Hakim. Perjalanan pendidikannya cukup mulus. Mula-mula ia bersekolah di HIS, Sekolah Dasar di Batu Sangkar. Lalu melanjutkan ke Mulo SMP di Simpang Haru, Padang, dan kemudian ke AMS SMA di Yogyakarta. Setelah dari AMS, ia melanjutkan lagi pendidikannya ke University of California di Los Angeles, Amerika Serikat. Usmar sudah menunjukkan bakat sastranya sejak masih duduk di bangku SMP. Saat itu, ia bersama teman-temannya, antara lain Rosihan Anwar, ingin tampil dalam acara perayaan hari ulang tahun Putri Mahkota, Ratu Wilhelmina, di Pelabuhan Muara. Usmar ingin menyajikan suatu pertunjukan dengan penampilan yang gagah, unik, dan mengesankan. Ia bersama teman-temannya hadir di perayaan itu dengan menyewa perahu dan pakaian bajak laut. Sayang, acara yang direncanakan itu gagal karena mereka baru sampai saat matahari tenggelam dan mereka hampir pingsan karena kelelahan mengayuh perahu menuju pelabuhan. Akan tetapi acara yang gagal itu dicatat Rosihan Anwar sebagai tanda bahwa Usmar Ismail memang berbakat menjadi sutradara yang mempunyai daya hayal untuk menyajikan tontonan yang menarik dan mengesankan. Setelah duduk di bangku SMA di Yogyakarta, Usmar semakin banyak terlibat dengan dunia sastra. Dia memperdalam pengetahuan dramanya dan aktif dalam kegiatan drama di sekolahnya. Ia juga mulai mengirimkan karangan-karangannya ke berbagai majalah. Bakatnya kian berkembang saat bekerja di Keimin Bunkasidoso, kantor besar pusat kebudayaan Jepang. Pada tahun 1943, Usmar Ismail bersama abangnya, El Hakim, dan bersama Rosihan Anwar, Kornel Simanjuntak, serta Habib
Jasin mendirikan kelompok sandiwara yang diberi nama Maya. Maya mementaskan sandiwara berdasarkan teknik teater barat. Hal itu kemudian dianggap sebagai tonggak lahirnya teater modern di Indonesia. Sandiwara yang dipentaskan Maya antara lain Taufan di Atas Asia Rel Hakim, Mutiara dari Nusa Laut Usmar Ismail, Mekar Melati Usmar Ismail, dan Liburan Seniman Usmar Ismail. Sesudah masa proklamasi kemerdekaan, Usmar menjalani dinas militer dan aktif di dunia jurnalistik di Jakarta. Maya mementaskan sandiwara berdasarkan teknik teater barat. Hal itu kemudian dianggap sebagai tonggak lahirnya teater modern di Indonesia. Bersama dua rekannya, Syamsuddin Sultan Makmur dan Rinto Alwi, mereka mendirikan surat kabar yang diberi nama Rakyat. Setelah hijrah ke Yogyakarta, Usmar juga sempat mendirikan Harian Patriot dan Bulanan Arna di sana. Saat menjalankan profesi sebagai wartawan itulah, Usmar pernah dijebloskan ke penjara oleh Belanda karena dituduh terlibat kegiatan subversi. Saat itu ia bekerja sebagai wartawan politik di kantor Berita Antara dan sedang meliput perundingan Belanda Indonesia di Jakarta. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1948. Pada perkembangan selanjutnya, Usmar mulai menaruh minatnya yang lebih serius pada perfilman. Sebenarnya, sewaktu masih di Yogya pun, Usmar hampir setiap minggu bersama teman-temannya berkumpul di suatu gedung di depan stasiun Tugu untuk berdiskusi mengenai seluk-beluk film. Teman berdiskusinya itu antara lain Anjar Asmara, Armijen Pan Sutarto, dan Kotot Sukardi. Anjar Asmara itulah orang pertama yang menawarinya menjadi asisten sutradara dalam film Gadis Desa. Setelah itu berlanjut pada penggarapan film berikutnya seperti Harta Karun dan Citra. Film-film yang pernah disutradarai oleh Usmar Ismail antara lain Darah dan Doa 1950, 6 Jam di Yogya 1951, Usmar Ismail meninggal pada tanggal 2 Januari 1971 karena sakit stroke dalam usia hampir genap 50 tahun. Untuk mengenang jasanya, diabdikanlah namanya di sebuah gedung perfilman, yaitu Pusat Perfilman Usmar Ismail yang terletak di daerah Kuningan, Jakarta.